Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, Alhamdulillah hari ini sehat semuanya, masuk semuanya ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran berpikir algoritma. Ya, dari materi coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan berpikir algoritma. Bagaimana dari penjelasan kemarin-kemarin kita sampai ke topik berpikir algoritma. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa lancar dan baik. Ya, yang memimpin doa Mas Iksan. Rapi-rapian. Siap. Mana rapimu? Ini rapiku. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi Pak Sabto. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hari ini Pak Sabto akan absen dahulu. Siapa yang hadir atau siapa yang tidak hadir? Abidasna hadir. Aditya Rizky, Ailsa Nur Rahma, Airlangga, Amelia Najwa hadir. Ya. Bilal Humam hadir. Bima Raka hadir. David Ega hadir juga. Elika Suci, oh tidak masuk. Kenapa ya ini ya? Sakit. Fajar Akta hadir. Farah hadir. Isna hadir. Kansa hadir. Meisya hadir. Muhammad Afriza hadir. Muhammad Aska hadir juga. Muhammad Gibran, ya pintar, hadir. Muhammad Ihsan hadir. Muhammad Rasik Hanan hadir. Muhammad Teddy hadir. Najwa, ya Najwa Karimah hadir ya. Natasha, Rifki Dewi hadir. Rizkiana hadir. Romero, oh ya. Syafira, Syahwa Aulia hadir. Yang tidak berangkat hanya satu anak ya, Elika Suci, sakit ya. Ya, setelah absen mari kita berdiri menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, kita nyanyikan. Dari Sabang
Ya, sudah duduk kembali. Ya. Hari ini kita tadi belajar apa? Algoritma. Nah, tujuan pembelajaran dari algoritma yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu menyusun langkah-langkah secara logis dan berurutan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengenal konsep algoritma dasar melalui praktek langsung. Maknya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran di sini yang nanti menjadi ketercapaianmu dalam belajar berpikir algoritma. Ya, sekarang nanti algoritma itu bagaimana? Ya, nanti kita akan belajar algoritma. Apa itu algoritma? Itu. Sebelum itu, marilah kita ice breaking dahulu. Yuk, biar ada semangat. Ya, bisa? Yuk, ya seperti yang kemarin Pak Sabto ajarkan. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yuk sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekarang kita akan mulai pelajaran ini. Apakah kamu tahu cara membuat roti bakar? Bagaimana? Ayo. Ambil, Mas Afrisa. Ya, tunjuk tangan dulu, Mas. Ya. Gimana, Mas? Ambil roti. Blueband. Panci. Teflon. Oh, teflon, ya. Terus dibakar. Dikasih seling. Dibakar. Dikasih seling. Ya, terus ditutup sama roti lagi. Dikasih blueband lagi. Dibalik. Gosong enggak ya? Nah, tadi dari pernyataannya Mas Afrisa ada yang salah apa enggak? Ada. Apa yang salah? Sudah dipanggang baru dikasih selai. Nanti kita akan belajar algoritma. Algoritma tadi itu seperti tadi ada urutannya atau alur. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari apa? Penjelasan dari algoritma itu. Nanti biar kamu tahu. Dengarkan video ini ya. Jangan lupa untuk mencatat. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal Selamat datang kembali bersama Eka. Mari.
simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian dasar tentang algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu ada 2. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6 mengambil air minum. Yang ke-7 membaca doa. Yang ke-8 baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9 kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama yaitu makan, namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari, dituliskan langkah per langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bagan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi 3 yaitu sekuensial, pengulangan, dan percabangan. Bin Musa Al-Khwarizmi.
Ya. Jadi kamu sudah tahu apa itu algoritma? Jadi suatu urutan langkah-langkah yang bersifat logis guna penyelesaian suatu masalah. Secara panjangnya, algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Itu algoritma. Jadi kalau kamu mau memecahkan masalah, tadi contohnya makan, itu harus ada stepnya. Makan itu apa? Tidur. Apakah kamu langsung tidur? Tidak. Pasti ada suatu urutannya. Ganti baju tidur, cuci tangan, cuci kaki, berdoa, kemudian tidur. Dalam algoritma ini juga bisa apa? Berulang. Ya, bisa ada perulangannya. Ya, dalam dasar menyusun ini menjadi patokan. Ya, yang pertama memiliki awal dan akhir. Kemudian ada instruksi yang jelas atau tidak ambigu. Misal tadi yang roti bakar, kan instruksinya tidak jelas. Ambil panci. Loh, panci buat apa ya? Begitu. Kemudian ada inputan atau masukan sebagai kondisi awal, memiliki keluaran output sebagai kondisi atau kondisi akhir. Jadi awalnya apa, akhirnya menjadi apa. Kemudian algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi nyuruhnya, perintahnya jangan bertele-tele, jangan panjang sekali. Perintahnya, kamu ambil buku lewat Jowarse, lewat Johar dulu, kemudian baru ke Pedurungan Kidul 3. Wah, muter-muter kan? Padahal perintahnya cukup jelas. Ambil buku, kemudian kembali ke kelas. Jadi perintahnya jangan lama, panjang. Itu tidak bisa dijalankan. Yang paling awal, yang paling penting adalah instruksinya harus jelas. Kamu buat jus, nah, tidak ada buahnya, ya enggak bisa enggak? Bisa. Tidak ada perintah ambil buah, bisa. Maka harus jelas dan memiliki awal dan akhir. Misal hanya memiliki awal saja, bisa tidak jadi algoritma? Tidak bisa menjadi sebuah program. Ya. Nah, dalam algoritma penulisannya kalimat deskriptif dan flowchart, diagram alir. Nah, diagram itu berarti nanti tadi yang seperti tadi kamu lihat dari atas bentuknya awal, kemudian disuruh apa. Siapa Mas Rizky kok ketawa-tawa? Oh, ya.
Perhatikan dulu ya. Ya, Mas Afrizal juga ya. Kemudian kalau kalimat deskriptif hanya berupa tulisan. Tadi judulnya Pak Sabto mana ya? Oh, enggak ada. Oh, nih. Kalau flowchart tadi berupa awal menjadi terus tindakannya apa sampai nanti ketemu apa terakhir akhir atau selesai. Jadi intinya ada dua nih. Jadi kalimat deskriptif ada notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Jadi orang bikin perintah apa? Kamu main Roblox, itu juga ada alurnya. Belok ke kiri, loncat. Iya kan? Itu ada alurnya. Tidak semerta-merta kamu kan tahunya sudah jadi bisa bermain, tapi orang yang berpikir bikin itu tapi kita ini belajar algoritma tentang kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita algoritma. Tuh. Nah, nih. Contohnya algoritma deskriptif dengan permasalahan sehari-hari makan. Pertama mulai cuci tangan, menyiapkan peralatan piring atau sendok dan lain-lain. Ambil nasinya, ditaruh di piring. Ambil lauknya, ditaruh di nasinya. Ambil air, baca doa, makan, cuci peralatan makannya. Ini secara deskriptif. Nanti ada tugas buat kalian juga secara kelompok. Kalian bikin alur deskriptifnya dengan permasalahan yang nanti Pak Sabto berikan. Nah, kemudian ini secara flowchart. Nah, ini flowchart menurut tadi Pak Sabto. Awal ke akhir. Mulai cuci tangan, siapkan nasi, ambil lauk, ambil air, baca doa makan. Udah? Kemudian algoritma itu juga ada 3 bentuk dasarnya. Ada sekuensial, ada pengulangan, dan ada percabangan. Algoritma yang sekuensial, algoritma yang mempunyai urutan langkah-langkah dari awal sampai pada akhirnya. Nah, ini itu namanya sekuensinya. Kemudian ada perulangan, diulang-ulang. Ya. Pengulangan adalah algoritma yang dalam langkah-langkahnya harus dilakukan berulang-ulang. Kemudian percabangan, bercabang. Tidak kayak pohon juga ada cabangnya. Algoritma percabangan merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Jadi
Kalau syaratnya ambil buah sudah selesai, pasti dia akan memasukkan ke apa? Blend. Ya, udah dari penjelasan algoritma ini, Mas David. Ya, yuk biar semangat Mas David, kita speaking lagi yuk. Ya, yang seperti tadi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yuk, satu lagi. Ya, tepuk 1, yes, ya. Tepuk 2, lupa. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, yes, yes, yes. Ya, bisa? Ya, yuk. Tepuk 1. Wah, belum sama-sama. Yuk, bersama-sama yuk. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Loh, tepuknya mana? Yuk, ulangi lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Yes. Ya. Semangat ya. Wah. Oke. Nah, ini Pak Sabto akan memberikan tugas. Tugasnya kelompok, mudah kok. Nih, dibahas bersama-sama ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, yuk. Dari penjelasan Pak Sabto tadi, kamu membuat permasalahan, yaitu membuat sebuah sandwich. Bagaimana alurnya? Ya, nanti maju ya kalau sudah selesai ya. Jangan lupa ditulis namanya, kelompoknya. Ya. Waktunya lama. Pakai pulpen hitam toh Mas, jangan pulpen merah. Yuk kerjasama dengan sendiri-sendiri kayak kelompok.
kerjasama. Gak usah cepet-cepet. Itu alurnya bagaimana, terus mengapa dilakukan langkah tersebut. Mas bisa? Dibuat kalimat deskriptifnya dulu, baru flowchartnya. Jangan terburu-buru dibuat di flowchart. Buat deskriptifnya dulu, jadi alurnya kamu tahu, baru buat di flowchartnya. Karena flowchart itu tinggal mengurutkan. Yuk kerjasama. Jangan kerjasama, jangan diem aja. Yo, siapa yang sudah? Kelompok 1? Belum. Nomor 2?
3, 4, 5. Oh ya, yuk Mas Sabto tunggu. Ya Bang. Mengapa dilakukan langkah indah? Kenapa? Kok kamu harus menyiapkan rotinya dulu kenapa? Nah. Tahu nggak sandwich? Siapa yang belum anak makan? Sandwich itu sama juga roti bakar atau burger kayak burger gitu. Tidak apa-apa diurai itu. Mana alur yang pertama dari dia. Oh, Mas Amriza, jangan bercanda. Yo, yang sudah kelompok berapa? Nanti setelah tugas kelompok kamu mengerjakan evaluasi ya. Sudah? Yuk, cepat. Yuk, maju ya. Kelompok berapa yang berani? Pak Sabtu tunjuk ya. Ya. Yuk, 5 menit lagi. Yuk, maju presentasi.
Nomor 3 gimana? Belum? Ya. Nomor 5. Nomor 5 gimana? Potong jadi 2. Nomor 4. Maju ya. Siapa yang berani? Hah? Ya kelompok 1 ya berarti ya. Kelompok 1 apa kelompok 2 ini? 1. Yuk coba. Kelompok 1 dibacakan hasilnya. Alurnya bagaimana? Nah, ketuanya siapa nih? Oh, Mbak Natasha dengan Mbak Elsa. Atau maju semua? Maju semua. Oke. Yuk tepuk tangan buat kelompok 1. Kok nggak semangat? Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, monggo. Ya. Langkah-langkah membuat sendiri. Nama kelompok 1. Siapa saja? Siapkan 3 lembar. Kelompoknya siapa saja? Kansa, Elsa, Meisha, Natasha, Reski, Afzal. Langkah-langkah membuat sendiri. Siapkan 2 lembar roti. Ambil 1 bagian sebagai alas sandwich. Oleskan mentega. Tambahkan isian selada, daging asap, keju, telur. Tutup dengan roti. Potong sandwich, sajikan tidur. Ya. Nah, mengapa? Tadi? Agar bisa membuat sendiri. Coba sandwich. Ya. Terus flowchartnya coba digambarkan. Digambarkan flowchartnya digambarkan. Flowchartnya digambarkan coba. Kelompok 1.
Kelompok 5 sudah? Kelompok 3? Belum. Dibacakan coba. Siapkan 2 lembar roti. Ambil 1 bagian roti sebagai alat sandwich. Oleskan mentega. Tambahkan isian selada, daging asap, telur, keju. Tutup dengan roti. Potong sandwich. Sajikan di piring. Selesai. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Oke. Jadi ada awal, siapkan, ambil roti 1 bagian, kemudian oleskan, tambahkan isian, tutup dengan roti lagi, potong. Yuk. Satu lagi kelompoknya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Gak usah pakai mic ya. Perhatikan. Ya, ini kelompok berapa toh? Kelompok 4. Kelompok 4 siapa saja? Tadi kan belum dijelaskan. Yuk, dijelaskan dari awal diulang. Ya. Ya, kelompok lainnya memperhatikan. Ya. Nah, terus mengambil siapkan 2 roti, mengapa dilakukan itu? 4 membuat sandwichnya. Terus kok harus dikasih mentega, kenapa? Agar ada apa? Rasanya. Ya, coba sekarang Pak Satu juga pengen lihat flowchartnya sama enggak tadi dengan kelompok 1. Dibuat, coba teruskan. Coba terus lagi. Ayo yang lain jangan ngobrol. Perhatikan. Buat lagi saja, Mbak. Kalau dihapus kenapa? Yaudah, sudah dihapus dulu aja, ada enggak apa-apa. Yuk, cepat yuk. Mbak Kansa ngantuk.
Kelompok 3 sudah. Yuk. Ya. Awalnya siapkan 2 lembar, ambil 1 bagian, bagi Allah selesaikan. Ya, betul. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini Pak Sarto akan memberikan evaluasi ke kamu, nanti kamu kerjakan ya. Yang belum dapat? Yuk, 5 menit ya. Apa yang dimaksud dengan berpikir algoritmik?
Langkah pertama membuat sandwich. Mengapa kita perlu mengikuti urutan langkah membuat sandwich? Berpikir algoritmik membantu kita adalah jika kita menambahkan isian sebelum menyiapkan roti, maka ya. Apa tadi algoritma ya? Algoritma tadi apa? Algoritmik, algoritma itu sama. Oke, kalau sudah kumpulkan. Ketua kelompoknya mengumpulkan, yuk. Kelompok 2 sudah. Loh, kelompok 2 sudah belum? Sudah dikumpulkan. Lalu mari kita bahas sebentar. Mana kelompok 2? Sudah semuanya ya? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Tadi ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan berpikir algoritmik? Yaitu apa? Menyusun langkah secara logis dan berurutan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, langkah pertama dalam membuat sandwich adalah siapkan roti. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengikuti urutan langkah membuat sandwich agar hasilnya sesuai dan tidak berantakan. Yang keempat, berpikir algoritma membantu kita dalam menyelesaikan masalah secara acak. Ya, berpikir algoritma membantu kita dalam menyusun solusi secara runtut dan efisien. Yang terakhir, jika kita menambahkan isian sebelum menyiapkan roti, maka prosesnya tidak logis. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, sudah. Jadi kita simpulkan dari pelajaran hari ini adalah
Berpikir algoritmik sama dengan berpikir sistematis dan berurutan. Terus dapat diterapkan pada hal-hal sederhana sehingga kompleks. Penting untuk memecahkan suatu masalah. Itu penting. Jadi semua langkah apa yang kamu lakukan itu algoritmik. Misal dari rumah ke sekolah, pulang, itu suatu langkah-langkah yang kamu lakukan. Ya. Jadi langkah-langkah yang kamu lakukan itu apa? Dari tadi membuat jus, masalah makan, kemudian atau membuat sebuah sandwich. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa melakukannya? Hah? Bisa melakukannya? Pasti bisa dalam menyelesaikan nanti suatu masalah. Nah, sekarang Pak Sabto tanya, bagaimana perasaanmu? Hah? Perasaanmu pada saat ini gimana? Menerima pelajaran ini gimana? Senang. Siapa yang enggak senang? Hah? Enggak ada. Ya, alhamdulillah. Oke, karena kita sudah selesai pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Pak Natasya pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya. Dari kelompok 1, silakan keluar. Nomor 2. Nomor 3. Empat.